Kenapa bisnis retail ini hanya berpusat di kota-kota besar saja, padahal daerah-daerah lain juga sudah mengalami pertumbuhan yang cukup lumayan ya, seperti Lampung, Palembang, dan kota-kota lain. Baik, menarik. Sebetulnya ini tidak 100% benar. Dalam arti begini, alasan munculnya convenience store atau minimarket ini sebetulnya adalah merambah kepada satu lokal geografi yang mungkin tidak bisa dirambah oleh yang besar-besar. Kalau kita tahu hypermarket misalnya atau supermarket pun itu juga pasti dia punya satu coverage, misalnya batas sekian kilometer persegi atau dan sebagainya. Tujuan dari munculnya convenience store ini memang maksudnya adalah arah yang lebih jauh. Kalau kita lihat misalnya pertumbuhan suatu perkotaan, tendensinya karena kita punya lahan yang masih besar, biasanya pertumbuhannya adalah horizontal, Mas. Lain kalau kayak di Singapura, karena lokasinya atau tanahnya begitu sempit, kebanyakan dia munculnya jadi vertikal. Muncullah misalnya apartemen dan sebagainya. Kalau kita nggak ada alasan sebetulnya untuk muncul ke dinamika vertikal. Nah, pada waktu dia pergi ke horizontal ini, Mas, otomatis yang besar-besar nggak bisa terus-menerus sekian radius kilometer dia harus muncul lagi, mungkin dia berat, sehingga muncullah yang disebut dengan format-format lain. Nah, maksudnya adalah ke sana. Nah, saya kira kalau yang kami tahu bahwa selama ini mereka itu memang memulainya selalu dari geografi yang populasi atau dense kepadatan populasinya itu tentunya dia maunya banyak ya, untuk menjamin dulu yang namanya sustainability. Tapi setelah dari itu saya yakin bahwa satu hari dia juga akan masuk ke istilahnya ring 2 ya. Kalau ring 1 itu adalah urban, ring 2 itu adalah suburban, nantinya juga mestinya bisa ke daerah rural. Nah, kenapa kok pertanyaannya tidak cepat gitu ya, atau tidak misalnya tadi ke Lampung dan sebagainya? Karena memang mungkin dipengaruhi juga faktor logistik. Jadi kalau dalam konteks yang sederhana, dalam konteks economic of scale, pada waktu dia berada dalam lingkungan yang misalnya tadi ring 1, ring 2, logistiknya dia lebih mudah. Artinya economic scale-nya mencapai, cost-nya tidak terlalu tinggi. Tapi begitu dia mesti pipe ke tempat yang lebih jauh dan sebagainya, angka logistiknya menjadi lebih tinggi. Jadi ini berhubungan dengan distribution channel sebenarnya, atau distribution pattern-nya. Apakah dia memang punya jaringan-jaringan tersebut sehingga dengan mudah dia bisa membawa produk-produk ini ke katakanlah minimarket di tempat-tempat yang tidak biasa kita lihat seperti di kota misalnya. Jadi saya kira kalau dalam bayangan saya ini hanya masalah waktu. Saya kira suatu saat kita akan lihat juga, karena fenomena ini sebetulnya sudah terlihat di negara-negara yang mungkin sudah lebih mapan ya, misalnya seperti di Jepang, di Malaysia dan lain-lain. Sebetulnya dia tidak hanya ada di kota-kota besar saja, dia juga ada di tempat lain. Jadi saya kira isunya hanyalah masalah waktu. Saya kira itu. Oke, ini kalau bicara mengenai minimarket ini menarik sekali untuk dibahas, Pak ya. Contohnya di kompleks perumahan saya, sebelum ada minimarket dengan warna dominan putih dan merah itu ya, itu ada minimarket yang dimiliki oleh orang setempat yang jualannya tuh hampir sama, tokonya juga hampir sama dan menawarkan kenyamanan yang juga sama, Pak ya. Kemudian berdirilah yang satu minimarket ini gitu ya, warna putih dan warna merah itu, dan dia langsung sepi, Pak. Nah, setelah minimarket warna putih dan merah itu berdiri, nggak lama kemudian juga ada orang yang mencoba membuat minimarket lain ya, untuk memotong katakanlah jalur pembelian ya, biar orang tuh nggak langsung beli ke sana gitu, mampir dulu ke tempat saya gitu. Dengan warna dominan hijau, saya nggak bisa sebutin nama minimarketnya ya. Cuma orang-orang tuh lewat aja, Pak. Dia memilih minimarket yang dominan putih dan dominan merah ini. Ini penyebabnya apa, Pak? Saya agak bingung nih, Pak ya. Betul. Saya tadi waktu lagi perjalanan ke sini sempat ngobrol dengan salah satu kolega saya juga. Sepertinya ada fenomena yang mirip juga nih ya, seperti ini. Artinya dia dihadapkan dengan beberapa pilihan minimarket yang kebetulan malah ada satu yang sebelah-sebelahan gitu ya. Jadi dan sama-sama rame loh tuh. Sama-sama rame gitu ya. Nah, menjawab pertanyaan Mas Hanto, apa yang menyebabkan kok lebih banyak ke yang tadi merah putih dibanding ke yang satunya yang mungkin udah lamaan di situ misalnya? Saya kira jawabannya sebetulnya sederhana, adanya tuh di brand sebenarnya. Jangan-jangan maksud saya, si merah putih ini mungkin dari segi komunikasi dan lain-lain, keberadaan dia di tempat lain itu mungkin dia sudah mengekspos dirinya sedemikian rupa sehingga orang ingat itu gitu ya. Jadi begitu biasanya saya ke toko yang ini, begitu dia muncul, tiba-tiba itu dianggap menjadi satu pilihan yang lebih baik. Karena tadi isunya persepsi. Makanya di dalam branding game, Mas, selalu ada yang namanya mindshare. Mindshare artinya
apa yang ada di benak dia. Begitu pilihan muncul antara A dan B, mana yang dia lebih tahu, mana yang dia lebih sering tahu gitu. Jadi walaupun isinya sama gitu ya, mungkin sampai ukuran PKAC-nya juga sama dan lain sebagainya, tapi kok tetap aja gitu dia tadinya saya di sini kok jadi malah pindah ke sini, yang satunya jadi sepi. Gitu. Saya kira ini fenomena di dalam kompetisi retail bisnis memang sangat-sangat ketat gitu ya. Jadi persepsi adalah the ultimate game. Siapa yang dia lebih tahu dan persepsi apa yang muncul pada waktu dilihat itu. Jadi penggunaan warna dan lain itu juga sangat mempengaruhi mana yang dia lebih lihat duluan lah. Kan kita tahu Mas, kalau zaman dulu suka bercanda gitu ya, zamannya kita masih muda, giliran pesta ulang tahun gitu ya, udah dikasih tahu nih gitu ya, ayo semua bajunya putih ya, biar ini gitu. Tiba-tiba ada aja satu muncul baju merah, baju hijau. Pas ditanya kenapa, alasannya sih basi gitu ya. Oh, baju saya dicuci lah. Padahal sebetulnya apa sih, dia mau kelihatan. Saya kira ini juga sama ya, penggunaan warna dan lain-lain itu adalah satu cara untuk mengambil perhatian ya, dari para konsumen yang mungkin selama ini lihatnya biasa yang itu gitu. Atau mungkin ini Pak ya, marketingnya juga nggak jalan kali ya, karena kedua minimarket ini memang sangat-sangat gencar ya, hampir bisa dikatakan setiap bulan atau setiap minggu mereka membagikan brosur ke masing-masing rumah gitu ya. Oh, minggu ini ada promo ini, minggu ini ada promo ini. Betul. Seperti itu ya. Itu saya kira pasti ya. Jadi artinya brand itu kalau memang sudah jadi gitu ya juga nggak bisa diem aja gitu ya. Terus kita harapkan semua datang kayak lebah datengin madu ya, nggak bisa begitu. Dia juga harus aktif mencari konsumen. Misalnya tadi memunculkan promo-promo misalnya aktivitas-aktivitas yang misalnya di luar jalur lah, di luar konvensional misalnya gitu ya. Dan itu yang akan membuat orang jadi kok dia aktif banget ya gitu, tiap minggu ada ini ada itu. Jangan-jangan memang tempatnya seru gitu ya. Jadi itulah yang menjadi salah satu tantangan kepada para pemain-pemain ini adalah bagaimana caranya mencuri perhatian gitu. Kalaupun belum persepsi tapi paling nggak perhatian dulu deh. Betul. Gitu ya. Yang satu lagi diem dia nyanyi gitu, atau yang lain pada nyanyi dia nyanyi lagunya lain misalnya gitu. Jadi inilah yang menjadi menarik dalam retail brand competition, dinamika ini sebetulnya. Itu dia kuncinya, mencuri perhatian. Mencuri perhatian.